Mantap, luar biasa. Itu sudah bangun di jam 1 aja, jam 12 lewat 49 sekarang. Jadi kita mau summit begitu kira-kira. Kau udah siap? Itulah kau belum sepatu tuh. Oke, kawan sudah siap katanya. Kita pun siap. Tapi sebelumnya kita harus ngopi. Kok nggak ngopi sih? Mau nunggu teh? Setelah kami beristirahat beberapa jam di Pelawangan, malam terasa berlalu begitu cepat. Udara masih dingin ketika kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani. Langit masih gelap dan jalur summit hanya diterangi oleh cahaya headlamp para pendaki yang bergerak perlahan di depan kami. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, alam seperti meminta kami untuk berhenti sejenak. Di ufuk timur, sebuah garis tipis berwarna jingga mulai muncul perlahan. Tanda bahwa pagi akan segera lahir di atas ketinggian ini. Iya. Sunrise, kan? Ini bentar lagi kita dapat letter E yang bikin saya sangat-sangat penasaran. Selain dari jalur Sembalun Torean, ini juga letter E yang bikin saya sangat penasaran. Oke, sunrise-nya bagus sekali. Perlahan matahari mulai menampakkan dirinya. Cahaya hangat menyentuh lereng-lereng gunung, membuat bentuk jalur summit terlihat semakin jelas. Langit berubah warna dari biru tua menjadi biru muda, lalu dihiasi semburat jingga yang semakin terang. Di ketinggian seperti ini, sunrise terasa berbeda. Sunyi, luas, dan entah kenapa selalu membuat hati terasa lebih tenang. Kami berdiri beberapa menit di sini, sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjalanan, karena di depan sana bagian jalur yang paling menantang sudah menunggu. Anginnya kencang banget. Kita di letter E ya. Ya, letter E. Mungkin tulus 1 jam lagi sampai di puncak. Jadi pelan-pelan. Sesuaikan dengan tenaga. Berat. Tidak lama setelah meninggalkan tempat kami menikmati sunrise, jalur mulai berubah. Tanjakan panjang dengan pasir vulkanik terlihat membentang di depan kami. Inilah bagian yang cukup terkenal di kalangan para pendaki, letter E. Sebuah tanjakan di lereng Gunung Rinjani yang sering menguji kesabaran. Setiap pijakan perlahan tenggelam di pasir. Kadang terasa naik, kadang seperti sedikit kembali turun. Angin bertiup lebih kencang di ketinggian ini. Beberapa pendaki terlihat berhenti untuk mengatur napas. Ada yang duduk cukup lama, ada juga yang akhirnya memutuskan untuk kembali turun. Bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena gunung selalu mengajarkan satu hal sederhana. Setiap orang punya batasnya masing-masing. Kami pun berjalan pelan. Sesekali saling menoleh, sesekali memberi semangat. Meter demi meter, jalur summit mulai terlewati.
dan perlahan garis puncak mulai terlihat di depan. Masih jauh ke atas. Wow, udah menguras tenaga sih. Letter E ini benar-benar menguras tenaga. Satu jam lebih, apa 1 jam lagi sampai ke puncak. Wow. Ya, akhirnya kita sampai di puncak Rinjani. My brother. Oke, Wan. Aman dong. Hampir menyerah. Janganlah. Dan akhirnya perjalanan itu sampai pada titik tertingginya. Kami tiba di puncak Gunung Rinjani di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Angin terasa lebih kuat di atas sini. Langit terbuka luas tanpa batas. Dari tempat kami berdiri, pemandangan terlihat begitu besar. Di bawah sana terbentang indahnya Danau Segara Anak yang tenang di dalam kaldera. Jika menoleh ke arah barat, terlihat pula gagahnya Gunung Agung berdiri di Pulau Bali. Di momen seperti ini, biasanya orang tidak banyak bicara. Karena kadang keindahan alam memang cukup untuk membuat kita diam. Dan hanya bersyukur bisa berada di sana. Dari sini, dunia terlihat berbeda. Di bawah sana, terbentang tenangnya Danau Segara Anak yang memeluk kaldera Rinjani. Di kejauhan, gagahnya Gunung Agung berdiri di Pulau Bali, seperti menjaga sunyi yang mengawasi lautan. Tidak ada sorakan berlebihan di sini. Yang ada hanya napas panjang, senyum kecil, dan rasa syukur yang diam-diam memenuhi hati. Karena pada akhirnya mencapai puncak bukan tentang menaklukkan gunung, tapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu melewati perjalanan panjang, satu langkah demi satu langkah. Beberapa saat kami berdiri di puncak ini, menikmati angin yang terus berhembus, dan pemandangan luas yang seolah tidak ada ujungnya. Namun, seperti semua perjalanan di gunung, puncak bukanlah tempat untuk tinggal terlalu lama. Karena setiap pendakian selalu punya satu arah yang sama, pulang. Ketemu di next trip selanjutnya. Kami pun kembali melangkah, meninggalkan puncak Gunung Rinjani, membawa pulang cerita yang mungkin akan kami ingat seumur hidup. Sekarang jalur ini terlihat jelas di bawah cahaya pagi. Pasir vulkanik yang tadi menguji kesabaran, kini justru membantu kami meluncur perlahan ke bawah. Sesekali kami menoleh ke belakang, melihat kembali puncak yang tadi kami pijak. Sulit dipercaya, beberapa jam sebelumnya kami masih berjalan dalam gelap, mengincar matahari yang baru saja terbit.
Semangat bang, semangat. 5 jam lagi. Puncak. Tawa dia Ci. Bilang 5 jam lagi puncak. Ini nih pendakian tadi malam yang tidak sempat direkam karena capek. Terus gini dia. Bentar lagi nyampe di Pelawangan dengan cara gitu caranya ya. Kok kayak mana caramu? Kayak mana caramu? Oh. Kita lanjut kan biar cepat makan, kita lapar kali ah. Istirahat dulu. Yoi. Sampai di tenda. Iya Pak. Mantap. Mantap luar biasa, sampai di tenda dulu tuh. Habis ini makan-makan, istirahat, minum-minum. Ya kan? Mantap luar biasa. 100. Gas. Berapa? Ada gas tapi 100. 1. Ada uang nggak? Hoi. Motor tidak. Mantap luar biasa. Ya, kita udah sampai. Ini di luar, ayo.
Mantap luar biasa, kita udah nyampe. Begitu ya. Ada dua saja. Yaudah. Mantap luar biasa, kita sudah sampai di tenda. Kita istirahat dulu, makan dulu. Perjalanan menuju puncak mungkin hanya beberapa jam. Namun cerita yang ditinggalkan gunung seringkali tinggal jauh lebih lama. Karena di gunung seperti ini, setiap langkah selalu membawa cerita. Tentang lelah, tentang sabar, dan tentang betapa kecilnya kita di hadapan alam yang begitu luas.